dan tingkat pemahamannya pada isi Quran dan Sunnah adalah yang terbaik di antara warganya, dan ini berarti dialah yang paling mengejawantahkan isi Quran dan Sunnah. Korupsi yang terjadi di persada-persada Muslim masa kini sebenarnya tidak aneh. Keadaan ini adalah bagian yang tak terhindarkan dari proses kehidupan. Jika kita hanya menyalahkan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal atas korupsi, itu berarti kita tidak melihat masalah secara utuh. Jelaslah, jika beberapa pemimpin Muslim terdahulu tidak mudah tergiur korupsi, maka penjajah kafir tidak akan pernah mampu menanam benih-benih sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, di negeri-negeri Muslim, dan benih-benih itu tidak akan bisa tumbuh dan berkembang. Pada hakikatnya segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah sasaran kelahiran dan kematian, tumbuh dan luluh. Masyarakat Muslim pertama di Madinah Al-Munawwarah pun mengalami daur ini. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa Islam yang dinamis dan hidup ini, yang dijalani oleh masyarakat pertama itu, hanya akan berlangsung di Madinah selama 30 atau 70 tahun setelah beliau wafat. Beliau mengabarkan tentang terjadinya perang saudara di antara muslimin, yaitu muslim melawan muslim. Beliau juga mengabarkan bahwa apa yang dimulai sebagai kenabian dan rahmat akan menjadi kekhalifahan dan rahmat, dan akhirnya berubah menjadi tirani yang penuh ketidakadilan. Beliau juga mengabarkan bahwa menjelang akhir zaman khalifah yang adil dan penyayang akan ditegakkan sekali lagi oleh muslimin, dan beliau tidak pernah menyebutkan apapun mengenai tata dunia baru yang akan pernah suatu saat ditegakkan oleh kafirun, walaupun sejenak. Islam sangat mudah untuk digunakan sebagai perangkat tirani. Cukup dengan mensistemasikannya, memoralisasikannya, dan memaksakan sistem dan moralitas itu yang tidak berhubungan sedikit pun dengan transaksi hidup yang dibawa Nabi Muhammad SAW atas orang lain yang tidak ingin diatur oleh sistem dan moralitas itu. Banyak orang yang hidup di zaman sekarang telah menyaksikan dan mengalami kejadian ini. Nabi Muhammad SAW juga mengabarkan bahwa tidak semua umatnya akan menyimpang. Beliau bersabda bahwa menjelang akhir zaman muslimin akan terbagi menjadi 73 golongan yang berlainan, dan hanya satu golongan saja yang akan memiliki transaksi hidup Islam yang asli seperti yang beliau bawa. Tak ragu lagi bahwa golongan ini, yang memiliki sarana kepada transaksi hidup Islam yang penuh kesederhanaan, adalah terdiri dari aulia Allah, yaitu mereka yang dicintai Allah dan mencintai Allah bersama orang-orang yang mengenal dan mengikuti mereka. Aulia Allah adalah mereka yang di setiap waktu dan zaman telah melestarikan transaksi kehidupan Islam atas rahmat dan bimbingan Allah. Mereka dikenali dengan bukti bahwa halayak tertarik kepada kebijaksanaan dan ketenangan mereka, sehingga masyarakat Muslim sejati terbentuk di sekeliling mereka sebagaimana halayak tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga masyarakat Muslim pertama terbentuk di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Muslim sejati semata-mata merupakan penjelmaan lahiriah dari apa yang terdapat dalam hati para wali itu, sebagaimana tirani negara kafir merupakan penjelmaan lahiriah dari kegelapan batin para tiran penguasanya. Hati para wali bercahaya dan damai, dan ini menjelma secara lahiriah dalam bentuk transaksi yang selaras dan manusiawi, yang selalu merupakan ciri khas dari masyarakat Muslim sejati. Aulia Allah tidak berada di satu tempat, sebagaimana ruh, yaitu nyawa yang meliputi seluruh tubuh. Maka para aulia ini pun tersebar di seluruh dunia. Aulia adalah ruhnya dunia, sebagaimana tubuh akan membusuk setelah ruh meninggalkannya. Maka dunia akan tiba pada akhirnya ketika tiada lagi aulia yang hidup di permukaannya. Masyarakat Muslim sejati yang terbentuk di sekeliling aulia Allah, bagai masyarakat Muslim pertama di Madinah Al-Munawwarah, juga mengalami daur tumbuh dan luluh. Biasanya bermula dari satu orang, sang wali, lalu terbentuklah masyarakat di sekelilingnya. Kafirun berusaha menghancurkan mereka tetapi gagal, karena Allah selalu memenangkan mereka yang yakin padanya. Kemudian sang wali akhirnya wafat, lalu berlangsunglah masa berimbang, di mana masyarakat masih berpegang pada isi Quran dan Sunnah dan dipimpin oleh mereka yang terbimbing dengan benar, yaitu para sahabat karib sang wali yang menerima pengenalan Allah dari Allah melalui sang wali. Kemudian para sahabat ini pun wafat, lalu masyarakat dipimpin oleh sahabatnya para sahabat sang wali. Kemudian mereka pun wafat, dan perlahan-lahan hampir tak disadari oleh setiap orang. Akhirnya masyarakat itu mulai kehilangan semangat
dan dinamika kehidupan yang dimiliki oleh para anggota pertamanya. Dengan berlalunya waktu akhirnya tibalah tahap di mana tidak lagi terdapat masyarakat muslim yang utuh. Anggota-anggotanya mungkin masih mengikuti sebagian besar isi Quran dan Sunnah, semata-mata karena begitulah mereka dilahirkan. Tetapi kebanyakan dari mereka melakukannya karena begitulah yang dilakukan oleh nenek moyangnya, dan bukan karena mereka mengenal Islam yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi memiliki apa yang dimiliki oleh masyarakat asli yang terbentuk di sekeliling sang wali. Semua ciptaan memiliki titik puncaknya dan kemudian berjatuhan. Pada dasarnya sebuah masyarakat muslim asli yang hidup dengan semangat hidup dan kesadaran tentang hakikat kehidupan sebagaimana masyarakat muslim pertama di Madinah Al-Munawwarah hanya dapat bertahan selama 3 generasi. Kemudian semuanya berakhir. Secepatnya masyarakat muslim itu matang, maka dilahirkan masyarakat muslim baru di tempat lain. Pengetahuan yang dimiliki aulia yang tidak bisa diperoleh melalui buku-buku, tersebar dari orang ke orang, sekali seorang wali telah menyampaikan pengetahuannya kepada wali yang lain, maka wali tersebut akan membawanya kemanapun ia pergi. Dengan cara inilah pengetahuan tersebut senantiasa lestari, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga kini. Tidak semua wali ada masyarakat muslim yang membentuk di sekelilingnya. Allah seringkali menyembunyikan aulia guna melindungi mereka, pada masa-masa di mana daun berubah-ubah antara iman dan kufur. Maka jika kufur sedang meningkat, aulia tersembunyi. Tugas mereka hanya melestarikan pengetahuan dan kearifannya demi memastikan mata rantai penyebaran tidak terputus. Ketika tiba saat iman meningkat, seperti sekarang, maka aulia akan nampak dan masyarakat muslim sejati akan terbentuk di sekelilingnya. Dan tak ada yang bisa dilakukan oleh kafirun dan munafikun untuk menghentikan mereka. Karena Allah memenangkan sesiapa yang yakin kepadanya, dan mereka tentu yakin kepada Allah. Allah memberikan pengenalan Allah kepada mereka, maka mereka tak dapat melakukan hal lain kecuali yakin kepada Allah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman melalui sabda Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa memerangi wali Allah, maka Allah akan memeranginya. Biasanya ada juga orang-orang jahil yang mengaku sebagai wali. Mereka berkecimpung dalam informasi mistik dan kearifan hampa, bukan dalam pengenalan Allah yang sejati. Mereka bisa dikenali dari kepeduliannya pada ketenaran pribadinya, artinya mereka lebih peduli pada apa pikiran orang lain terhadap mereka daripada pada apa yang Allah tahu tentang mereka, dan biasanya mereka menuntut upah dalam menyampaikan ilmunya. Dan karena lahiriah mereka tidak mengikuti pola hidup Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam hal-hal yang mendasar seperti menyantap makanan halal, melaksanakan salat, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan karena batiniah mereka tidak diberi nur dan kearifan yang hanya akan diberikan Allah kepada aulia Allah, dan terutama karena mereka tidak memiliki izin mengajar dari Allah. Seorang wali besar di masa lalu Syekh Ahmad bin Athaillah berkata bahwa siapa yang berkata dengan idan, maka kata-katanya akan didengar oleh makhluk. Sedangkan siapa yang berkata tanpa idin, maka ia bak anjing menggonggong. Idin hanya berasal dari Allah dan Nabi-Nya SAW. Aulia sejati dapat dikenali dari beberapa pertanda. Secara lahir mereka mewujudkan jalan hidup Nabi Muhammad SAW dalam segala seginya. Secara batin mereka memiliki cahaya yang dapat mencuci dan membersihkan hati mereka yang duduk bersamanya. Mereka memiliki perilaku yang terbaik, manusiawi dan penyayang. Mereka berkearifan dan berpengetahuan tinggi yang ditularkan tanpa memungut biaya. Mereka hanya takut kepada Allah. Mereka mencintai Allah. Mereka memiliki pengetahuan gaib tentang Allah, yang mana itu berbeda dengan memiliki keterangan tentang Allah. Jati diri mereka telah disucikan. Allah mencintai mereka, dan ketika Allah mencintai mereka, seperti firman Allah melalui sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits qudsi bahwa Allah menjadi lidah yang dengannya mereka berbicara, menjadi tangan yang dengannya mereka memegang, Allah menjadi kaki yang dengannya mereka melangkah. Ketika Anda melihat mereka, Anda seakan melihat perangkat yang bergerak atas perintah Allah. Inilah sebab mengapa dan bagaimana mereka membuat segala sesuatu terjadi dan menghidupkan pengetahuan. Aulia sangat bertolak belakang dengan para Freemason. Para Freemason adalah elit kafirun, aulia adalah elit muminun. Para Freemason hanya hendak kekuasaan, aulia hanya hendak Allah. Para Freemason memeras dan menindas orang-orang yang mereka kendalikan dan mereka manipulasi.
Aulia menerangi dan membebaskan orang-orang yang mereka layani, baik para Freemason maupun Aulia keduanya, dibutuhkan dalam proses kehidupan yang berlangsung dan saling pengaruh mempengaruhi kutub-kutub yang bertolak belakang. Anda harus memeriksa di kutub mana Anda berada. Jika Anda seorang kafir, pergi dan bergabunglah dengan para Freemason. Karena mereka menerima yang terbaik dari dunia mereka dan menerima yang terburuk dari dunia kelak. Jika Anda seorang mumin, pergi dan bergabunglah dengan Aulia, karena mereka menerima yang terbaik di dunia ini dan menerima yang terbaik di dunia kelak. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Transaksi hidup Islam adalah asuransi terbaik di dunia. Bagi siapa saja yang menjalankannya secara ikhlas, Islam menjamin nafkah di dunia ini dan taman di dunia kelak. Perkara minimal yang Anda harus jalankan untuk memastikan sandang, pangan dan papan adalah salat 5 waktu. Perkara minimal yang Anda harus lakukan untuk mendapat jaminan taman adalah bersaksi setiap saat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setahun sekali berpuasa di bulan Ramadan, dan setahun sekali membayar zakat dan melaksanakan haji jika Anda mampu, yaitu berkunjung ke Mekah, setidaknya sekali seumur hidup. Kelima tindakan dasar yang disebut 5 tiang Islam itu bukan saja syarat minimal yang dibutuhkan untuk mencapai taman. Namun kelimanya juga merupakan dasar untuk hidup berimbang di bumi yang mau tak mau akan mengantar seseorang kepada pengenalan Allah. Kelimanya saja sudah mampu mengubah hati siapapun yang mengamalkannya, sekaligus menjadikan hatinya damai. Semakin Anda mengejawantahkan jalan hidup Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak yang akan diperoleh darinya. Karena ada kearifan yang tinggi dalam segala hal yang dilakukan oleh Nabi, dan kearifan ini hanya disediakan bagi orang yang mengejawantahkannya. Puncaknya adalah bahwa Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Anda akan menerima dari Allah apa yang Anda sangka darinya. Setiap orang akan mendapatkan keinginannya. Dikisahkan bahwa pada hari kiamat ada seseorang yang diberitahu bahwa ia harus masuk ke api. Ia menjawab, manakah yang lebih besar? Kesalahan-kesalahanku atau ampunan Allah? Maka karena orang itu memiliki sangkaan yang sedemikian kepada Allah, ia dimasukkan ke taman. Hakikatnya, andaikan tidak ada yang berbuat salah, maka Allah tidak dapat menunjukkan sifat kasih sayang dan pengampunnya bagi seseorang yang mencari pengenalan Allah. Tindakan yang benar dan tindakan yang salah sama saja, karena ia belajar dari keduanya. Jika seseorang arif yakin kepada Allah, maka ia tidak akan masuk ke lubang yang sama. Bagi seseorang yang berhasrat untuk melihat wajah Allah, dan penglihatan ini bisa saja terjadi di dunia ini dan di taman dalam taman kelak. Allah adalah satu-satunya kepeduliannya bagi orang seperti ini. Tujuan hidup bukanlah sekedar menghindari api dan mencapai taman, melainkan demi melihat wajah Allah. Satu-satunya jalan untuk mencapai tahap saat mana Allah akan mengaruniakan penglihatan ini, jika dikehendakinya, adalah dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Bahayanya bagi seseorang yang tidak berhasrat mengenal Allah, tak merindukan taman, dan tak takut api, ia akan menyembah Islam dan bukan menyembah Allah, artinya ia keliru menganggap cara sebagai tujuannya. Siapapun yang melakukan kekeliruan ini, maka ia telah membunuh transaksi kehidupan Islam dan menjadikannya sebagai agama. Yaitu suatu jalinan tindakan-tindakan yang boleh dan tidak, yang tidak berhubungan dengan jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Inilah yang telah dilakukan oleh para Yahudi dan Nasrani terhadap ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Dan sayangnya sebagian muslimin juga telah membuat suatu agama dari ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai suatu bukti dari sabda beliau bahwa sebagian muslim akan mengikuti contoh para pendahulunya, yaitu para Yahudi dan Nasrani, seperti seekor kadal kabur ke liangnya. Jika Anda ingin mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW, maka belajarlah kepada mereka yang telah menempuh dan mengejawantahkannya, dan jangan belajar dari mereka yang telah menjadikan Islam sekadar sebagai agama. Mereka yang paling memahami jalan hidup Nabi Muhammad adalah para aulia, karena merekalah yang paling baik mengejawantahkannya. Seseorang yang berhasrat pada ilmu seharusnya berusaha memperolehnya hanya dari seseorang yang tindakannya sesuai ucapannya. Jadi, pada kenyataannya ada dua pilihan. Yang pertama, Anda bisa memilih iman atau kufur. Jika Anda memilih iman,
Maka yang kedua, Anda bisa memilih transaksi kehidupan Islam yang hidup yang tumbuh subur di sekeliling para aulia dan akhirnya menghantarkan Anda pada pengenalan kepada Allah dan ketaman atau memilih agama Islam yang mati, yang dianut oleh orang-orang berilmu buku dan berasas pada moralitas terpatok agama yang seperti penjara. Putuskan pilihan Anda sekarang juga. Jelaslah, asuransi seorang mukmin adalah transaksi kehidupan Islam yang hidup dan keyakinan kepada Allah, disertai dengan kesadaran pada yang gaib dan pada peristiwa setelah mati. Asuransi seorang kafir adalah kebalikannya bagi si kafir. Kematian bukanlah pintu masuk yang menghantar dari satu dunia ke dunia lainnya, jadi sebenarnya tidak perlu ditakuti. Bagi si kafir kematian adalah malapetaka terbesar, maka perlu diasuransikan. Ini terjadi karena si kafir tidak tahu apa kematian itu, atau apakah yang ada di balik kematian, dan jika ia diberitahu pun, yang mengabarkannya pasti tidak akan dipercayanya. Bagi si kafir, asuransi jiwa nampak perlu karena kecemasannya terhadap masalah nafkah dan naungannya di usia lanjut. Dilihat dari berbagai sudut, kecemasan semacam ini ada benarnya juga, khususnya bagi sebuah masyarakat yang terpecah belah di mana yang muda cenderung menelantarkan yang tua agar mengurus dirinya sendiri. Ini persis bertolak belakang dengan masyarakat muslim sejati, di mana polis-polis asuransi jiwa sama sekali tidak laku, karena setiap orang saling memelihara satu sama lainnya dari lahir hingga mati. Akibat lain yang tak bisa dihindari masyarakat kafir yang terpilah-pilah, khususnya bagi masyarakat yang membuat halayaknya berhasrat pada berbagai kebendaan, karena telah dikondisikan demikian demi kelestarian proses produsen konsumen. Adalah begitu maraknya apa yang oleh kafir disebut tindak kejahatan.